Ketika seseorang tersebut mengucapkan atau berzikir sesuatu itu, hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh tanzih tidak sampai makruh tahrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tetap di Semarak seputar masalah Ramadan kita. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Habibur Rahman. Ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan berdoa atau berzikir di dalam kamar mandi. Maksudnya begini, jadi kita itu kan seringkali ketika mungkin di kamar mandi itu ada suatu keadaan yang mengharuskan kita tetap berdoa atau mengingat, yaitu mengucapkan Allah dan yang lainnya. Nah ini bagaimana? Mungkin contoh ketika kita mandi kemudian mendengar orang bersin itu kan disunahkan untuk alhamdulillah ya. Ya betul. Ya, nah itu kira-kira menyikapi itu atau dengan hukum ketika kita di kamar mandi itu bagaimana Ustaz? Oh iya. Jadi begini. Untuk masuk kamar mandi itu ada adab-adab di situ. Ya. Mulai dari awal masuk kita harus mendahulukan kaki kiri kan begitu. Terus ketika sudah di kamar mandi itu juga ada adab-adabnya, yaitu salah satunya tidak boleh berbicara. Pertanyaannya, pembicaraan itu apakah semua tidak bolehkan atau diperinci-perinci, atau ketika misal berdoa atau berzikir itu boleh? Boleh. Karena apa? Zikir itu sesuatu hal yang sunnah atau baik kan begitu. Ya. Nah di sini Imam Nawawi, An-Nawawi ya, di dalam kitab Adhkarun Nawawi menjelaskan bahwa meskipun itu berzikir atau menjawab bersin, hukum menjawab bersin itu apa? Hukum menjawab bersin itu kan sebuah keharusan untuk kita. Ya. Hak-hak muslim bagi muslim adalah satu, ya. Hakul muslim ala muslim khamsun. Satu adalah menjawab bersin, salah satunya ya. Terus iadatul marid dan sebagainya itu. Lah, menjawab bersin di situ tidak diharuskan menurut Imam Nawawi di kitab Adhkarun Nawawi. Ketika di posisi dalam kamar mandi tidak diharuskan. Kecuali kalau menjawabnya itu dengan hati, tidak sampai menggerakkan lisan, maka itu dibolehkan. Lah, dibolehkan di sini itu apakah hukumnya haram atau makruh? Pertanyaannya begitu selanjutnya. Maka hukumnya tidak sampai haram, tapi hanya makruh tanzih. Makruh ada dua, ya kan? Makruh itu ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tanzih itu apa? Makruh tanzih itu hukum ketika seseorang melakukan sesuatu tersebut, maka tidak mendapatkan pahala. Kalau dia ketika tidak melakukan tersebut, maka mendapatkan pahala. Lah, lalu yang selanjutnya ada makruh tahrim. Makruh tahrim itu apa? Makruh tahrim itu adalah ketika melakukannya akan mendapatkan dosa. Contoh emas itu bukan haram tapi makruh tahrim. Lalu lanjutannya juga ketika tidak dilakukan maka otomatis mendapatkan pahala. Lalu bedanya dengan haram apa? Kan begitu, melebarkan hukum di situ ya. Jadi lalu apa bedanya tentang makruh tahrim dan haram? Nah di usul fikih ternyata kalau haram itu masabatat bidalilin qat'iyyin layah tamilut takwil min kitabin au sunatin au ijma'in au qiyasin. Jadi hukum yang haram itu ketika di situ ada hukum yang ditetapkan secara qat'i yang tidak bisa ditakwil, baik itu dengan Quran atau kitab sunnah ataupun ijma ataupun qiyas. Lalu ketika yang namanya makruh tahrim apa? Makruh tahrim adalah masabatat bidalilin yahtamil takwil. Hukum yang di situ bisa dimungkinkan untuk ditakwil. Sudah ditetapkan tapi masih memungkinkan untuk ditakwil. Nah, tetapi yang kita bahas di sini adalah ketika
seseorang tersebut mengucapkan atau berzikir sesuatu itu hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh tanzih tidak sampai makruh tahrim. Ya, baik itu zikir ataupun doa ataupun Quran di situ. Tapi itu masih lintas madhab Syafi'i. Tetapi ketika lintas madhab lain, maka ada yang mengatakan memperbolehkan, tidak makruh, seperti itu. Jadi kalau makruh berarti secara anjuran mending tidak usah. Ya, gitu. Lebih baik meninggalkan, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau melakukan ya tidak apa-apa. Cuman kan lebih baiknya akan mendapatkan pahala daripada tidak, kan begitu. Dan di situ akan melakukan adab-adab dari masuk kamar mandi tersebut. Oke, sudah jelas sahabat-sahabat. Jadi ketika kita mau ke kamar mandi, masuk itu semua ada adabnya. Kemudian ketika kita di dalam, lebih baiknya itu tidak mengucapkan zikir atau kalimah-kalimah itu ya, karena itu berhukum makruh tanzih. Makruh tanzih. Itu mungkin cukup sahabat di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, mungkin kita akan berjumpa di lain kesempatan. Amin, amin. Ya. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silakan kirim ke kami, nanti insya Allah akan kita bahas di podcast selanjutnya. Begitu kami cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.